asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah dulu ya Ibu ya. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang demikian banyak, sehingga banyaknya tak bisa kita hitung. Makanya orang bilang sekarang uangnya tak berseri, karena tak bisa lagi dihitung saking banyak. Alhamdulillah, orang yang sudah tidak bisa menghitung uangnya, dia tinggal melakukan satu hal, bersyukur kepada Allah. Tapi Masya Allah, banyak pula orang yang sudah tidak bisa menghitung hutangnya lagi, karena hutangnya sudah melebihi dari penghasilannya. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali Ibunda Ketua BKMT Kota Medan yang secara sepintas sudah saya dengar tadi merupakan himbauan-himbauan dan ajakannya, ya. Tapi saya diminta tadi untuk mengisi tentang kemuliaan daripada bulan Rajab, yang hari ini kita sudah sampai pada tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah. Ya Ibu ya. Zaman dulu cuman ada 2 orang menanggapi tentang puasa bulan Rajab. Satu golongan orang yang melaksanakan puasa bulan Rajab sebagai satu ibadah kepada Allah, dan kemudian golongan kedua orang yang tidak melakukan puasa di bulan Rajab. Hari ini sudah tambah satu golongan lagi, orang yang tidak melaksanakan puasa Rajab dan menyesatkan orang yang berpuasa bulan Rajab. Jadi sudah ada satu lagi nih, golongan baru. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada dalil yang sahih tentang puasa bulan Rajab, tapi ada dalil yang sahih tentang puasa di bulan haram. Itu dulu. Tidak ada dalil yang sahih mengenai puasa bulan Rajab. Suruhan Nabi berpuasa di bulan Rajab memang betul tidak ada, tapi anjuran Nabi berpuasa di bulan haram ada. Lalu bolehkah kita berpuasa di bulan Rajab? Boleh, karena bulan Rajab salah satu bulan haram. Iya Bu ya. Surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah hanya 12. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang menentukan bilangan bulan 12 itu Allah. Kapan Allah menentukan bilangan bulan 12? Itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tentukan di situ jumlah bulan 12. Dari yang 12 itu minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan mulia. Dan bulan mulia itu ada 4. Tidak disebut Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, tapi dijelaskan oleh Rasulullah pada hadis-hadisnya. 4 bulan haram itu kata Rasulullah, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. 4 bulan ini bulan haram. Jadi di dalam Islam itu kalau disebutkan kata haram Bu, ada 2 makna Bu. Halo, assalamualaikum. Kalau disebutkan haram ada 2 makna. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Arti haram di situ mulia. Jadi arti haram dalam kaidah Islam ada 2. Bisa artinya mulia, bisa artinya dilarang. 2 artinya Bu. Haram kadang artinya mulia, kadang artinya haram dilarang. Dalam hal ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tapi kalau ada firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah,
Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinjir wa ma ukhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Arti haram di situ dilarang. Jadi ada dua arti haram ya Bu yo. Yang pertama arti haram itu mulia. Yang kedua dilarang. Ibu kalau pergi umroh, kalau pergi haji, ibu tawar harganya di sana, terus orang tuh katakan haram, 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 benar? Artinya enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ya Bu ya, haram. Nah makanya kalau orang yang haram dinikahi disebut mahram, bukan muhrim. Jadi ada 4 bulan yang mulia Bu. Saya ulangi lagi, suruhan Rasul berpuasa di bulan Rajab secara langsung tidak ada, tetapi suruhan Rasul berpuasa di bulan haram yang 4 ada. Satu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasul, apakah kamu masih ingat dengan saya? Tidak, saya lupa. Memang kamu pasti lupa dengan saya ya Rasul. Karena setahun yang lalu waktu kamu masukkan saya Islam, saya bersadar, saya gemuk, nggak seperti sekarang. Sekarang kamu lihat saya kurus ya Rasul. Iya, karena saya setiap hari berpuasa sejak masuk Islam setahun yang lalu. Sejak setahun yang lalu saya puasa saban hari, nggak ada saya berbuka. Maka kata Rasulullah, Pak, kamu jangan begitu. Jangan puasa setiap hari, gantilah puasa setiap harimu itu pada bulan-bulan haram. Nah, ini jadi pegangan kita Bu ya. Nah, ini orang sekarang kan suka nyala-nyalakan ini. Nah, ini dia. Nggak ada gelasnya nih, Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau minum asal ada airnya, nggak ada gelasnya nggak apa-apa. Yang susah minum itu nggak ada airnya. Gelasnya ada, airnya nggak ada itu susah. Kalau nggak ada gelas nggak apa-apa. Yang penting ada airnya. Ya. Oh, yang besar udah buka. Tapi yang besar ini kalau saya minum nggak ada gelasnya agak repot. Nanti orang bilang, Ustadz mana yang ceramah? Ustadz Jamal. Jamal tuh banyak di Medan. Ustadz Jamal yang mana? Yang kalau minum itu main sedot aja gitu. Jadi saya nggak minum itu dulu. Ya. Oke. Ini aja, ini kayaknya ini kuah ini buat ini sponsornya Ustadz Abdul Somad ini. Nah, artinya Rasul menyuruh orang ini puasa di bulan haram. Nah, bulan haram ada berapa tadi? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka berarti secara implisit Rasulullah nyuruh orang itu puasa Rajab. Nah gitu. Itu dia. Jadi adakah dalil orang berpuasa di bulan Rajab? Jawabnya ada. Cuman Rasul menyuruh orang berpuasa di bulan haram. Dan bulan haram itu termasuklah Rajab. Nah, jadi puasa Bu. Yang aman yang sudah puasa Senin Kamis. Dah tetap kena. Senin Kamis. Mau berapa hari terserah Ibu. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari enggak masalah. Boleh. Boleh. Mau tengah bulan tetap puasa itu ya. 12, 13, 14, 13, 14, 15. Boleh. Yang penting puasa. Summu tasihu, kamu puasa, kamu sehat. Dan orang yang ikhlas dalam puasa, jumlah puasa sunatnya lebih banyak daripada puasa wajibnya dalam setahun. Ibu dimasukkan kategori orang yang ikhlas dalam puasa apabila puasanya Bu lebih banyak puasa sunatnya daripada puasa wajibnya. Ibu mau ikhlas kan? Nah, mau ikhlas ya. Apa tanda orang ikhlas? Orang ikhlas itu amalan sunatnya lebih banyak dari amalan fardunya. Itu tanda orang ikhlas. Nggak payah-payah. Kita disuruh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diterima Allah, tidak diperintahkan Allah kamu beribadah kecuali dengan ikhlas. Apa tanda ikhlas? Gampang. Ikhlas itu orang yang beribadah sunnah lebih banyak daripada ibadah wajibnya. Itu ikhlas.
Enggak payah-payah, Bu. Jadi kalau kita mau tahu apakah kita ikhlas dalam sholat, tinggal nggak usah payah-payah. Sholat sunat saya lebih banyak atau lebih sedikit dari sholat fardu saya. Itu aja. Kalau sholat sunat ibu lebih banyak daripada sholat fardu, ibu masuk orang yang ikhlas dalam sholat. Tapi kalau sholat sunatnya lebih sedikit dari sholat fardu, kita belum masuk orang yang ikhlas, Bu. Bu, sholat fardu 1 hari 1 malam berapa rakaat? 17. Sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu itu ada berapa rakaat? 14. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya. Totalnya 14. Sholat fardu 17. Ibu tinggal tambah sholat sunat duha, tambah lagi sholat sunat witir, tambah tahajud. Artinya otomatis sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat fardu. Masuk orang ikhlas. Kalau kita baru sholat 5 waktu petentang-petenteng, nih tengok nih sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal nih, belum. Kalau sholat sunatnya masih lebih sedikit. Tanda ibu sholat, tanda ibu puasanya ikhlas, puasa sunatnya lebih banyak. Bu, jujur, puasa yang wajib dalam setahun itu paling banyak yang wajib itu 30 hari. Betul? Di bulan Ramadan. Nah, coba ambil sunatnya di luar bulan Ramadan, 1 tahun itu ada 54 minggu. Dipotong 4 minggu, tinggal 50 minggu. Kali 2, 100. 100 sama 30 mana banyak? Banyak 100. Kalau ibu sudah puasa Senin Kemis tidak luput, maka ibu sudah masuk kategori orang yang ikhlas dalam puasa. Sederhana ngukurnya. Jadi kita nggak usah ngukur-ngukur orang. Kau belum masuk orang yang ikhlas, nggak usah kau, saya. Kalau ngaji tasawuf itu begitu. Saya sudah di mana, bukan kamu di mana. Saya dosa saya sebanyak apa, bukan dosamu sudah banyak, tapi dosa saya yang saya harus hitung di hadapan Allah. Kamu jangan hitung dosa orang. Kamu nggak usah nyari-nyari salah orang. Semakin kamu cari salah orang, semakin kamu lupa dengan salah dirimu. Semakin kamu mencari dosa orang, semakin kamu tidak bertobat kepada Allah. Tapi kalau kamu cari dosa diri kamu, kamu akan bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ibu nangis waktu ucap itu. Kenapa? Karena ibu mengingat dosa ibu. Nangis kita. Ibu kalau nengok dosa orang, ibu nggak nangis, ibu ketawa. Betul nggak? Kalau kita nengok dosa orang, nyari kesalahan orang, kita ketawa. Kita menangis karena kita melihat dosa kita. Kita menangis karena kita melihat kesalahan kita. Dan Allah cinta kepada orang yang menangis. Apa kata Rasul? Orang yang tidak bisa menangis, pertanda hatinya keras. Tanda hati keras itu nggak bisa nangis, Bu. Dan orang yang terlalu banyak ketawa itu akan menghilangkan 2 hal. Yang pertama, orang yang banyak ketawa itu mengeraskan hati. Yang kedua, orang yang terlalu banyak ketawa itu akan menghilangkan nur wajahnya. Nur wajahnya hilang. Ada orang itu nggak nampak cahaya iman di wajahnya. Kenapa? Karena terlalu banyak ketawa. Bukan nggak boleh ketawa, bukan. Tapi jangan terlalu banyak ketawa, apalagi ketawa sendiri di kamar mandi. Jangan. Bukan tidak boleh ketawa. Tapi orang yang banyak ketawa mengeraskan hati, kata Rasul, menghilangkan nur wajahnya. Nah itu dia. Jadi untuk puasa di bulan Rajab silakan. Apa amalan yang kedua yang dilakukan Rasul? Doa. Setiap masuk bulan Rajab Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi sahrir rajabi wa balighna fi syahri Sa'ban wa syahri Ramadan. Ndak hafal ibu doa itu, bahasa Arabnya ndak hafal. Doa boleh bahasa apa saja. Ya Allah,
berkahilah hamba ya Allah dengan datang dan masuknya bulan Rajab ini ya Allah, dan sampaikanlah usia hamba ya Allah pada sampai nanti bulan Sa'ban dan Ramadan. Habis ini Sa'ban, habis Sa'ban Ramadan.